Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Remada Selvia dengan NIM 205211216. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang bisnis plan usaha saya. Dengan profil usaha, nama usaha Gobalur Dimsum, bidang usaha makanan, jenis produksi dimsum, alamat usaha di Selokerto RT 2 RW 7 Menjing Jenawi Karanganyar dengan nomor telepon atau WA 0856 4758 7153. Di sini ada beberapa aspek yang akan saya bahas. Yang pertama ada aspek legalitas. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, ada aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek lingkungan hidup. Yang pertama ada aspek legalitas. Untuk poin pertama ada analisis kesesuaian bisnis dan hukum. Aspek ini merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek, termasuk proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis aspek hukum ialah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana ketetapan badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Dengan adanya legalitas ini dapat pula dijadikan jaminan-jaminan untuk melakukan pinjaman jika bisnis dibiayai oleh pinjaman. Bentuk kegiatan usaha di Gobalur Dimsum ini merupakan usaha perseorangan, dikarenakan usaha dimsum ini, lokasi usahanya juga tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Untuk poin selanjutnya ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan tidak terdapat peraturan perundangan, hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat, kepemilik tanah, dan izin lokasi secara lisan. Untuk selanjutnya ada dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dukungan pemerintah dengan adanya usaha Gobalur Dimsum ini, pemerintah banyak memberikan dukungan terhadap para pelaku UMKM, khususnya tentang perizinan di bidang usaha kuliner. Untuk kesimpulannya adalah pada aspek hukum ini, suatu usaha diharapkan telah memiliki pelaku bisnis yang sesuai dengan usaha yang akan dijadikan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan lengkap, sehingga suatu usaha dapat dilaksanakan dengan sesuai peraturan yang ada. Untuk aspek selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang poin pertama ada analisis pasar. Pada usaha ini mempunyai potensi yang sangat besar karena sesuai dengan riset yang saya lakukan di Kabupaten Karanganyar sendiri, masih sedikit yang mendirikan usaha dimsum seperti saya ini. Untuk selanjutnya adalah analisis persaingan, analisis SWOT. Yang pertama kekuatan, usaha ini memenuhi perizinan usaha, selain itu memiliki karyawan yang profesional dan terlatih dan keahliannya masing-masing, dan produknya juga unik dan dihasilkan dalam kurun waktu yang singkat dan memiliki kualitas yang baik. Untuk kelemahannya, usaha untuk analisis strategi pemasaran ada melalui geografi, demografi, income segment, dan promosi. Untuk geografi sendiri, Gobalur Dimsum ini dibangun di sekitar pemukiman warga, jadi memungkinkan untuk warga mudah mengakses, dan secara letak geografis usaha ini bisa dibilang layak untuk didirikan karena memiliki lokasi yang strategis. Untuk demografi, produk makanan Gobalur Dimsum ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki, perempuan, dari usia anak, remaja, sampai dewasa. Untuk analisis market share, usaha ini menciptakan sebuah camilan yang sedang tren di zaman modern seperti saat ini, dengan varian rasa yang berbagai macam dan akan menimbulkan peminat yang cukup banyak dan juga mampu menguasai pasar. Jadi market share ini sangat layak. Target pasar, target market usaha Gobalur Dimsum ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama para orang dewasa yang sudah bekerja. Untuk strategi bauran pemasaran, yang pertama produk, makanan yang kami produksi yaitu dimsum yang sangat cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan bahan yang rendah kalori sehingga para konsumen tidak perlu khawatir terhadap berat badannya yang akan naik kecuali mengkonsumsinya secara terus-menerus dalam waktu yang singkat. Untuk price, tiap box dimsum ini dijangkau dengan harga 15.000 untuk semua varian. Untuk place, penentuan lokasi usaha yaitu di rumah saya sendiri, terletak di Selokerto RT 2 RW 7 Menjing Jenawi. Untuk kesimpulan analisis pasar dan pemasaran, dari analisis potensi pasar, market share, dan strategi pemasaran, bisnis dimsum ini sangat memenuhi permintaan
dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas sehingga kegiatan promosi baik dari dilakukan secara online maupun offline. Untuk selanjutnya, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis penjualan usaha dimsum. Dalam menjalankan usaha Go-Balur Dimsum ini, dibentuk suatu penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan ini meliputi hari kerja, jam kerja, perusahaan berusaha beroperasi setiap hari dan libur pada hari Minggu, serta hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam bekerjanya yaitu mulai dari jam 8 hingga jam 14 waktu Indonesia Barat. Untuk analisis kebutuhan kerja, bisnis ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 4 orang karyawan. Untuk aspek teknik dan teknologi, yang pertama ada analisa lokasi bisnis. Lokasi ini berada di Selakerta RT 2 RW 7 Menjing Jenawi Karanganyar. Untuk analisa luas produksi dari bisnis ini menghasilkan output 50 box per hari. Untuk analisis layout pabrik, bisnis ini kami tidak memiliki pabrik karena bisnis kami merupakan bisnis rumahan. Untuk analisa kesiapan teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Untuk kesimpulannya sendiri, analisa aspek teknis dan teknologi yaitu kesiapan teknologi dapat disimpulkan bahwa posisi tempat usaha perusahaan ini sangat strategis meskipun belum memiliki pabrik tetapi mampu memenuhi permintaan 50 box per hari. Untuk aspek finansial seperti yang tertera pada tabel berikut. Untuk aspek ekonomi dan sosial, dampak positif ekonomi yang pertama ada menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga, namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha yang kami jalankan ini sukses bisa menjadi sumber pemasukan utama. Yang kedua, memiliki kebanggaan sendiri jika usaha ini yang kami jalankan menjadi sukses lantaran kami bisa mengerjakan 2 pekerjaan yaitu kuliah sambil kerja tanpa harus mengorbankan salah satunya. Yang selanjutnya yaitu usaha sampingan yang kami kerjakan di rumah sendiri tentu bebas dari sewaan tempat karena yang digunakan rumah sendiri tanpa harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan. Untuk dampak positif dari sosial diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya, mahasiswa yang memiliki usaha kecil-kecilan di rumah akan memiliki banyak waktu bersama keluarga atau teman dan dapat mengurangi biaya keluyuran. Kami bisa tetap di rumah mencari rezeki. Untuk selanjutnya yaitu kami harus bisa membagi waktu usaha di rumah dengan kuliah. Apabila kami tidak bisa, pasti akan timbul masalah yang ada. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu apabila usaha dimsum yang kami jalankan ini sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Selain usaha sampingan ini dikerjakan oleh kami, namun tidak menutup kemungkinan dirintis bersama anggota keluarga kami yang lain. Untuk aspek lingkungan hidup, yang pertama ada analisa lingkungan hidup pemasok bahan baku berupa ayam, telur, tepung, dan kulit pangsit dalam kegiatan kami berasal dari Pasar Bunder Sragen. Untuk pelanggan, dari data yang diperoleh, masyarakat yang menyukai dimsum merupakan bahan makanan penutup berupa snack yang disimpan dalam kotak makanan membuat cita makanan gurih yang menikmati langsung tanpa harus meletakkan ke atas piring, sehingga dapat diprediksi bahwa pelanggan yang tertarik untuk mengkonsumsi makanan ringan dimsum ini sangat banyak. Untuk pegawai, dalam hal pegawai atau tenaga kerja, kami mendirikan usaha Go-Balur Dimsum ini bersama dengan 4 orang yang di mana memberikan masukan finansial bagi kami mahasiswa yang baru terjun ke dunia bisnis. Untuk analisa lingkungan industri, yang pertama yaitu makanan ringan. Dimsum ini merupakan produk baru sehingga tidak dapat dipungkiri adanya pesaing yang terus bertambah di saat ini. Untuk kekuatan pemasok tentunya sangat lumayan tinggi ya, karena pemasok diambil dari pasar yang letaknya di Sragen, maka kami dapat mengontrol bahan-bahan yang diperlukan secara mudah dan juga akan beberapa toko yang kami datangi sehingga tidak terpacu pada satu toko saja. Untuk kekuatan pembeli, dari data yang diperoleh bahwa masyarakat mengirim makanan ringan dengan rasa pedas dan gurih, maka kekuatan pembeli pada produk yang dihasilkan akan tinggi. Karena produk yang dihasilkan oleh bisnis ini mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Untuk hambatan masuk pada produk
yaitu analisa aspek lingkungan operasional, lingkungan dekat, lingkungan jauh. Dapat disimpulkan bahwa bisnis ini dapat berpotensi baik untuk dijalankan karena hambatan-hambatannya relatif sedikit. Kesimpulannya yaitu dimsum ini merupakan suatu produk makanan ringan yang sangat enak dan sedang digemari banyak konsumen. Berbeda dengan snack biasa yang hanya disajikan di piring, dimsum bisa langsung dimakan dari tempatnya. Makanan gurih yang ditata dalam kotak bening ini biasanya memiliki banyak topping dan isian, menjadikan makanan ringan ini sebagai alternatif tepat untuk memenuhi dan menemani waktu santai kamu bersama rekan dan keluarga. Untuk potensi usaha di tahun ini, dimsum banyak sekali digemari, banyak dicari oleh orang-orang di berbagai kalangan. Selain itu, usaha dimsum ini berprospek baik untuk kedepannya karena banyaknya penggemar dimsum yang memiliki rasa yang begitu gurih. Tentunya akan para pencinta makanan gurih snack ini mencari incaran para masyarakat. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik. Yang dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.